Gimana? Assalamualaikum. Salam mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para ikhwan semua yang sudah hadir? Alhamdulillah malam ini kita kembali bertemu di acara kajian mingguan yang pada malam ini bertemakan mengenai aktivitas ekonomi hijau melalui kacamata syariah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ekonomi hijau atau green economy secara general dan bagaimana green economy ini diterapkan baik itu di negara kita Indonesia ataupun di negara-negara lain. Nah, pertanyaannya apakah konsep green economy yang sudah ada dan diterapkan ini sesuai dengan syariah yang syariah Islam, yang mana syariah ini adalah aturan dalam Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, Ijma ataupun Qiyas, yang dengannya kita bisa tahu bagaimana harus berlaku, baik itu berlaku kepada sesama manusia ataupun pada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala tuntas perkara ini hingga memberikan pemahaman yang akurat kepada kita semua tentang ekonomi hijau dalam kacamata syariah. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, maka kepada Bang Salam kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula li'adai ta'a wa la quwata li tarkil ma'siyah illa bi'aunillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dari rekan-rekan Syafid, terkhusus moderator pada hari ini, Saudara Afif. Pada kesempatan sebelumnya, tentu kita setelah membahas green economy secara spesifik, lalu pada kesempatan kali ini kita melihat dan juga ingin berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana sih pendekatan Islam melihat terhadap green economy atau bagaimana green economy menurut kacamata Islam. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa ekonomi yang telah maju, ekonomi yang progresif sampai hari ini telah melahirkan banyak keuntungan bagi manusia. Karena itu melihat perekonomian yang semakin maju, maka perlu adanya kestabilan dengan menciptakan ekonomi yang keberlanjutan, ekonomi yang mempertimbangkan lingkungan daripada sumber daya alam dan sumber daya lain yang telah kita ambil dan kita manfaatkan untuk memajukan ekonomi tersebut. Maka di sini timbullah istilah green economy yang berbasis lingkungan, yang berbasis kelestarian dan juga kesejahteraan terhadap lingkungan dan manusia. Gitu. Sebelum kita lanjut lebih dalam, mari kita ketahui dulu bagaimana definisi daripada green economy. Mungkin sebelumnya sudah dibahas, tapi tidak apa-apa. Kita bahas lagi apa itu definisi green economy. Lalu selanjutnya itu apa definisi daripada syariah itu sendiri dan bagaimana korelasi antara green economy dan juga syariah. Baik, untuk green economy sendiri, menurut PBB melalui United Nations Environment Program atau UNEP, dapat diartikan bahwa green economy itu sebagai sebuah sistem ekonomi yang mengarah pada pemulihan dan penguatan kesejahteraan manusia secara keseluruhan, sambil secara efektif mengurangi resiko lingkungan dan kehilangan keragaman hayati.
Jadi artinya green economy di sini sebagai salah satu yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, sosial, dan juga perhatian terhadap lingkungan, begitu. Adapun untuk syariah sendiri, apa itu syariah? Menurut beberapa ahli dalam studi agama Islam bahwa syariah itu mengacu pada seperangkat aturan, prinsip, tata nilai yang berasal dari ajaran agama Islam, terutama sumbernya dari Al-Quran, Sunnah atau hadis, lalu ijma dan juga qiyas. Syariah sendiri berfungsi sebagai kerangka hukum dan etika yang mengatur berbagai aspek kehidupan muslim, termasuk perilaku individu, kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan ritual keagamaan. Adapun menurut salah satu syaikh dari Mesir bernama Dr. Yusuf Al-Qaradawi, menurutnya syariah adalah panduan universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang meliputi hukum-hukum ibadah, etika, maupun sosial. Nah, pada kali ini kita akan melihat bagaimana aktivitas green economy yang sekarang juga mulai berkembang dari sudut pandang syariah. Yang pertama, Islam memiliki beberapa core value atau prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah prinsip tauhid. Prinsip tauhid adalah pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, dan semua sumber daya adalah miliknya Allah secara mutlak. Adapun manusia, yang nanti akan menjadi poin berikutnya, adalah merupakan wakil daripada Allah yang diberikan kepercayaan untuk mengelola daripada sumber daya tersebut. Poin kedua, yaitu yang tadi kita setelah singgung, adalah manusia sebagai khalifahnya Allah di muka bumi ini. Manusia dipercayai untuk mengelola dan juga memanfaatkan apa yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya. Nah, masuk daripada prinsip yang kedua ini, pengelolaan sebaik-baiknya artinya memanfaatkan apa yang ada tanpa merusak. Itu yang menjadi fokus utama daripada green economy, pemanfaatan tanpa merusak sumber daya yang ada. Artinya sumber daya yang kita ambil adalah mencukupi untuk generasi yang akan datang untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Artinya kita dalam berekonomi mengambil sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia atau sebagai tenaga kerja, dan juga sumber daya yang lainnya, itu tidak serakah dan juga tidak eksploitasi, tidak mengeksploitasi apa yang ada, namun memanfaatkan secukupnya untuk kebutuhan kita yang saat ini, dan juga tidak mengorbankan kebutuhan mereka generasi selanjutnya yang akan datang. Jadi mereka tetap bisa mengambil manfaat resources atau sumber daya untuk yang akan datang. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah prinsip mizan. Prinsip mizan ini adalah prinsip di mana adanya kestabilan dan juga keseimbangan. Artinya masih terkait dengan yang poin sebelumnya, bahwa kestabilan ini patut dirasakan dan juga patut diciptakan bahwa dalam mengambil sumber daya yang ada di muka bumi ini, manusia perlu juga melestarikan daripada sumber daya tersebut. Jadi perlu adanya take and give, begitu. Lanjut, yang keempat adalah amanah. Poin amanah ini yang menjadikan bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini Allah berikan kepada manusia sebagai amanah. Kita diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mengelola sumber daya ini dengan sebaik-baiknya. Maka kegiatan ekonomi yang kita maka segala aktivitas ekonomi yang kita lakukan merupakan amanah, yang mana dengan menjalankan semua kegiatan ekonomi ini tujuannya adalah agar kita dapat beribadah kepada Allah
dengan lebih baik lagi. Begitu. Lalu green economy menurut atau sudut pandang Islam bagaimana? Islam mendukung kesejahteraan manusia dan juga kelestarian bumi sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Yang artinya dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari bumi dan juga yang mensejahterakan kalian daripada hasil yang ada dari bumi itu. Artinya kita diciptakan dari tanah, kita diciptakan dari bumi, yang mana tanah ini merupakan merupakan salah satu hasil daripada bumi, dan juga kita juga disejahterakan oleh apa yang ada di bumi ini. Maka itulah salah satu ayat yang kita bisa ambil bahwa Islam sejalan dengan apa yang difokuskan daripada green economy. Selanjutnya, Islam juga tadi yang mizan, menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial masyarakat. Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya adalah segala sesuatu itu Allah telah ciptakan sebagaimana kadarnya. Artinya Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu kecuali itu lebih daripada stabil. Artinya ketika kita mengambil segala sesuatu, maka perlu juga ada yang kita berikan atau yang kita tanam gitu. Pandang maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan daripada syariah itu ditegakkan. Apa itu tujuannya? Yang pertama secara doruri adalah manusia dituntut untuk menjaga agama, yaitu hifzuddin, atau menjaga agama. Lalu yang kedua adalah hifzul aql, manusia dituntut untuk menjaga akalnya atau pemikirannya atau intelektualnya. Lalu yang ketiga adalah hifzul mal, manusia dituntut untuk menjaga harta maupun properti yang dimiliki ataupun kekayaan yang dimilikinya. Lalu yang keempat adalah hifzu nasab, hifzun nasab atau hifzun nasl. Nah, ini hifzun nasab atau hifzun nasl ini adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan adalah salah satu prinsip daripada maqasid syariah, yang mana menjaga keturunan ini caranya adalah salah satunya adalah dengan menjaga kelestarian dan juga menjaga bumi beserta planet kita ini. Bagaimana kita melestarikan apa yang ada, menjaga apa yang ada, agar keturunan kita kelak akan berlanjut dan keturunan kita kelak akan mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, atau apa yang seharusnya telah menjadi hak mereka. Mereka tetap bisa memanfaatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, gitu. Lalu dalam Islam sendiri, sebetulnya green economy itu dapat kita artikan bahwa green economy bukan hanya sekedar kita menanam pohon. Green economy bukan hanya sekedar kita punya rumah lalu dicat menjadi warna hijau, ataupun kita punya sekolah, masjid, kemudian lalu kita cat menggunakan cat yang berwarna hijau. Itu bukan sesederhana itu, namun green economy itu cukup luas. Kalau bisa kita simpulkan, artinya green economy menurut sudut pandang Islam adalah suatu kegiatan ekonomi yang berdasarkan atau yang memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan juga kelestarian bumi ini. Mungkin itu dari saya, Saudara Afif. Alhamdulillah. Ya, itu ya, terima kasih kepada Bang Salam yang telah mempresentasikan tentang green economy dalam pandangan syariah. Nah, mungkin kepada teman-teman yang masih
ada pertanyaan, nah kami persilahkan bisa di chat di komen atau di chat yang ada di sini. Kayaknya komennya masih Ini kita dimatikan. Kita on dulu ya. Nah, ini yang mau bertanya mungkin bisa langsung chat di komen. Ya, inti kalau mau bertanya silahkan boleh via komen ataupun langsung direct message atau via Instagramnya Isefit ya. Iya, bisa. Kalau menurut ini ada satu. Kalau menurut Mas, bagaimana pandangan Mas Afif terhadap green economy kali ini? Kalau menurut saya, ya sesuai dengan yang Bang Salam sampaikan tadi, untuk masalah konsep itu sesuai dengan konsep yang ada dalam Islam. Nah, tapi yang masih dalam benak saya nih, yang masih ada pertanyaan nih Bang Salam, apakah konsep green economy yang sedemikian rupa itu sudah benar-benar diterapkan dalam pengaplikasiannya baik itu di negara kita ataupun di negara-negara lain? Mungkin Bang Salam bisa kasih pendapat lah menurut Bang Salam. Pengaplikasiannya ya. Ya. Baik, bagus sekali pertanyaannya, Saudara Afif. Mungkin kita bisa berasumsi bahwa saat ini memang belum masif pergerakan green economy secara menyeluruh, karena mungkin tantangan kita adalah perlunya sosialisasi dan juga edukasi terkait atau perihal betapa pentingnya sebetulnya green economy ini berada atau melengkapi kehidupan ekonomi kita. Karena dengan adanya green economy, maka konsep green economy tersebut mendukung kita untuk melestarikan apa yang seharusnya kita lestarikan. Contoh seperti ini, kita menebang pohon misalnya. Contoh sederhananya seperti itu. Kita menebang pohon, namun kita tidak menanamnya kembali. Lalu bagaimana kita akan memanfaatkan pohon tersebut kalau kita tidak menanamkan kembali? Dalam bahasa Arab ada istilahnya nahnu nagrisu ma qoblana. Intinya adalah kita memanen apa yang mereka atau orang terdahulu tanam, lalu kita menanam untuk mereka yang mereka yang akan hidup di generasi yang akan datang. Nah, jadi dari istilah tersebut bahwa sebetulnya kita diajarkan untuk tidak mementingkan untuk diri kita sendiri. Artinya kita tidak mengambil segala sesuatunya demi kerakusan kita, demi kebutuhan kita, tapi kita tidak memikirkan orang lain. Nah, ini adalah fokus daripada green economy, yaitu memerhatikan atau juga mementingkan kebutuhan sekitar dan juga lingkungan kita. Nah, bicara tentang bagaimana prakteknya saat ini yang saya pribadi lihat adalah tadi belum begitu masif maupun secara lokal maupun nasional maupun internasional. Tapi konsep-konsep tersebut sudah digagas oleh PBB melalui UNEP tadi, bahwa secara internasional Persatuan Bangsa-Bangsa telah mendorong green economy dan juga ada konsep Sustainable Development Goal, di mana konsep Sustainable Development Goal atau SDGs atau konsep pembangunan berkelanjutan adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mendapatkan keberlanjutan lingkungan. Begitu. Oke. Ini ada terima kasih Bang Salam. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang Salam. Bagaimana kita cara memastikan dari Bang Hamadah nih? Bagaimana cara kita memastikan kalau investasi itu halal? Ya, bagus pertanyaannya.
Terima kasih buat yang telah bertanya. Cara memastikan kalau investasi halal. Mungkin halal itu sesuatu yang luas ya. Artinya kita tidak bisa melihat zohir atau secara nampak zat itu sendiri atau zat yang diinvestasikan atau produk yang diinvestasikan, tapi juga kita harus melihat bagaimana caranya produk itu diinvestasikan. Maka dalam hal ini kita harus melihat bagaimana produk yang diinvestasikan dan juga bagaimana proses penginvestasian tersebut. Contohnya begini, misalnya ada produk investasi A. Produk investasi A ini kita harus lihat produk investasi A ini produk yang halal atau produk yang non halal. Contoh ya diinvestasikan adalah rumah. Memiliki rumah halal atau haram? Memiliki rumah itu adalah sesuatu yang boleh. Karena kita juga butuh rumah dan itu merupakan kebutuhan primer kita. Maka itu diperbolehkan untuk berinvestasi. Nah, namun bagaimana cara perusahaan yang menginvestasikan itu melakukan investasi, maka kita harus melihat bagaimana cara mereka itu mengeluarkan surat investasi misalnya, atau misalnya sukuk misalnya dalam hal ini misalnya, atau real estate investment trust misalnya. Kita harus melihat bagaimana mereka menginvestasikannya. Artinya kita harus melihat produknya dan juga bagaimana cara mereka menginvestasi gitu. Lalu selain hal itu apa lagi? Selain hal itu adalah bagaimana mereka mendistribusikan benefit atau profit daripada investasi tersebut. Begitu. Oke. Ada pertanyaan Ada pertanyaan selanjutnya? berikutnya nih Bang Salam dari Bang Hafizul. Pertanyaannya, ditakutkan kalau green economy ini hanya akal-akalan kapitalis untuk menutup satu dua hal yang hanya akan menguntungkan orang-orang kaya. Apakah mungkin Islam bisa menawarkan solusi lebih hebat lagi dari green economy? Banget pertanyaannya. Menarik ya menurut saya, karena green economy ini sebetulnya Islam telah mencangkup prinsip-prinsip daripada apa yang difokuskan daripada green economy. Artinya green economy itu adalah satu subbab daripada judul besar yang ada di Islam. Artinya sudah pasti Islam mendorong dan juga sudah pasti ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip yang ada di green economy itu ada dalam prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam. Artinya Islam dan juga green economy sejalan sama-sama bahu-membahu untuk untuk menjadikan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun pernyataannya bagaimana kalau ditakutkan green economy itu hanya akal-akalan kapitalis untuk menutupi hal yang ekonomi kapitalis kurang lebih telah berjalan Sinyalnya kurang jelas ya Bang Salam. Ini masih agak kabur-kabur. sudah
Masih kurang jelas ini. Sudah masuk ya? Ya. Sudah masuk loh. Oke, itu udah mulai jelas. Ya. Udah, oke. Intinya adalah ekonomi kapitalis yang telah konsep ini sebagai kepentingan mereka. Tapi perlu kita sadari bahwa sebetulnya ini juga bukan kepentingan mereka, namun ini juga kepentingan Oke, mungkin ini sinyal Bang Salam kurang jelas ya. Oke, mungkin kita langsung ke ini aja, ke kesimpulan ya. Maka sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bang Salam tadi, untuk masalah konsep green ekonomi ini jelas Islam sangat mendukung. Tapi mungkin untuk pengaplikasiannya masih dalam tahap proses. Nah, kita berharap semoga dengan adanya green ekonomi ini apa-apa yang ada dalam ekonomi ini bisa sesuai dengan atau sejalan dengan apa yang ada dalam Islam, sehingga ya ekonomi yang ada sekarang ini sesuai dengan prinsip yang ada dalam Islam. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua. Semoga kita dapat berjumpa kembali di program atau kajian-kajian yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.